Baru kembali dari kampung halaman selesai mudik, langsung bikin video karena mayoritas orang Indonesia sedang kesal hingga memperolok wasit yang memimpin pertandingan semifinal Piala Asia yang mempertemukan Indonesia dan Uzbekistan karena dianggap salah, bermasalah, dan berpihak sehingga menguntungkan Uzbekistan dan merugikan kita, timnas Indonesia U23. Bahkan dicari tuh akun media sosialnya, kemudian digeruduk dengan sumpah serapah dan olok-olok oleh kita. Walaupun katanya bahkan bukan itu akunnya, itu hanya akun fake aja. Artinya udah salah, sesat lagi. Padahal gue baca tuh udah, wah isinya khas netizen tuh, bukan netizen. Netizen yang kayak jin tuh kelakuan dan akhlaknya. Jadi aneh ya, kalau kita memprotes kesalahan orang lain dengan cara yang salah juga, yaitu memperolok. Akhirnya bukan hanya tidak konstruktif, tidak membangun sebagai solusi, tapi destruktif, menambah masalah baru yang memperhancur kita, sehingga kita bukan hanya terlihat kalah dalam sepak bola, tapi juga tertinggal dalam akhlak. Ya, meskipun orang yang ngerti bola pun berkomentar, wasitnya memang bermasalah. Dan yang paling berhak berkomentar ya mereka. Kalau gua dan sebagian lu yang nonton mungkin nggak ngerti bola ya, tahu apa sehingga bisa menilai wasit itu salah. Tapi kenyataannya memang komentator yang ngerti bola bilang itu salah. Tapi bukan berarti orang itu salah kemudian lu berhak nyumpahin, memperolok dia. Karena kalau dia salah, tugas kita adalah memperbaiki, bukan memperolok dia. Makanya kata Nabi Muhammad, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu salah satu karakter utamanya, orang lain itu aman dari lisan dan kelakuan dia, walaupun orang itu salah. Kalau ada orang salah, itu seharusnya dibenerin, bukan disalah-salahin doang, apalagi diperolok. Masa ada orang tersesat, kemudian nanya ke lu, jalan yang bener mana? Ah, lu tersesat kalau ke sini. Ah, lu bodoh. Ya nggak gitu dong. Seharusnya minimal belajar akhlak dari Google Maps lah. Carikan jalan untuk dia agar nggak salah lagi. Nah, kenapa gua tiba-tiba bahas bola? Padahal gue sering bilang, salah satu karakter lain umat Islam itu nggak ngomongin sesuatu yang nggak dia tahu, dan bahkan tidak sok tahu kepada sesuatu yang dia setengah tahu. Dalam batas tertentu, nggak tahu itu bahkan lebih baik dari setengah tahu. Karena kalau setengah tahu, itu bisa menjebak kita dalam asumsi-asumsi dan spekulasi-spekulasi yang merasa benar padahal salah. Kalau nggak tahu, ya udah, kita nggak ngomong. Kalaupun ngomong, seenaknya tahu kita itu salah. Tapi kalau setengah tahu, itu seperti makanan setengah matang tuh. Lebih berbahaya dari makanan yang nggak matang. Kalau nggak matang, ya udah, nggak kita makan. Tapi kalau setengah matang kan, kita coba-coba makan dan akhirnya sakit perut. Karena dalam Islam, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau lu nggak tahu, tanya ke yang tahu, jangan sok tahu, biar nggak hancur semuanya. Nah, gue ngomongin di sini sebagai konten kreator keislaman, bukan bolanya, karena gue nggak ngerti bola. Main bola juga gue nggak bisa. Tapi tetap dalam koridor keislaman dan secara umum keagamaan. Kenapa? Karena bagi gue, ketika melihat kesalahan, yang pertama dan utama kita lakukan itu adalah introspeksi. Jadikan itu pelajaran agar kita tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Karena kalau lu belum introspeksi,
mustahil lo bisa mengoreksi. Seperti teori gelas kosong. Kalau gelas lo masih kosong, nggak mungkin ngisi gelas yang lain. Makanya, sekarang gue ingin introspeksi. Tetap dalam konteks keislaman nih. Karena memang seharusnya Muslim itu jadi wasit. Tenang dulu. Ini bukan login. Bukan nyuruh wasit yang Cina itu login. Enggak. Jadi, maksudnya Islam itu mengajarkan semua umatnya untuk menjadi wasit. Bukan wasit bola, bukan wasit apapun. Tapi wasit dalam arti bahasanya. Secara bahasa, wasit itu berakar kata dari bahasa Arab, yaitu wasat. Persis seperti yang diperintahkan dalam suratul Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan Allah menjadikan kamu sebagai umat yang berkarakter wasit. Menjadikan, bukan menciptakan, karena Allah hanya menciptakan potensinya. Yang bikin kita benar-benar bisa menjadi wasit, yaitu seorang yang adil, yang bijaksana, yang di tengah-tengah, itu adalah kita. Allah ngasih akal, ngasih hati, ngasih kitab suci, ngasih teladan Nabi Muhammad, agar kita bisa mengupayakan menjadi pribadi yang wasat, yang adil, bijaksana, dan tengah-tengah. Kalau nggak diupayakan, nggak bisa. Makanya, gue ngobrolin ini sebagai bagian dari upaya untuk, yuk, kita berupaya untuk mendekatkan diri kita pada titik agar bisa disebut seperti Muslim yang wasit, yang bijaksana, adil, dan tengah-tengah. Kemudian di sana, Allah katakan umat, bukan agama atau Islam. Karena agama atau Islamnya dalam hal ini, itu udah pasti seperti wasit karakternya. Bijaksana, di tengah-tengah, dan adil. Tapi umatnya belum tentu. Karena kadang umat itu berjarak dari agama. Namanya aja umat Islam, tapi kelakuannya tidak Islami. Nah, wasat ini yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi wasit, kemudian diterminologikan menjadi kata moderat. Makanya kita akrab dengan istilah Muslim moderat. Seorang Muslim itu harus moderat, harus seperti wasit, yaitu di tengah-tengah, adil, dan bijaksana. Bahkan tahun 2019 itu di Indonesia dinyatakan sebagai tahun moderasi beragama oleh Menteri Agama saat itu, yaitu Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Yang kemudian program moderasi beragama itu, karena begitu pentingnya bagi bangsa Indonesia, dipertahankan hingga saat ini oleh Menteri Agama saat ini, yaitu Yakut Khalil Qomas, Gus Yakut tuh. Kenapa moderasi atau menjadi Muslim atau secara umum umat beragama, bahkan lebih umum lagi rakyat dan manusia Indonesia yang moderat itu penting? Karena pertama, moderat atau menjadi seperti wasit itu ajaran bukan hanya Islam tapi semua agama. Oleh karena itu, Kementerian Agama pernah menerbitkan pada tahun 2019 buku tentang moderasi beragama dalam perspektif semua agama. Misalnya di sana ditulis, kalau dalam agama Hindu itu moderasi beragama dekat salah satunya dengan istilah susila, yaitu menjaga keharmonisan di antara sesama, secara bijaksana, secara adil, secara tengah-tengah. Kemudian kalau dalam tradisi agama Buddha dijelaskan salah satunya dengan metta, yang artinya penuh kasih tapi tidak pilih kasih.
moderat tuh. Pokoknya selebihnya lu bisa baca sendiri deh di buku moderasi beragama dari Kementerian Agama yang bisa lu download gratis di Google. Nah, kalau di Islam itu disebut sebagai tawassut atau wasatiyah atau Islam moderat, yang itu menjadi salah satu prinsip dalam Islam yang ditegaskan juga oleh Nahdlatul Ulama atau NU sebagai salah satu prinsip dalam tradisi NU, yaitu tawassut, tengah-tengah moderat. Kemudian yang kedua, kenapa moderasi beragama itu penting? Karena kita hidup di Indonesia dan bahkan di dunia, bahkan yang paling kecil di lingkup keluarga dan terkecil yaitu pada diri kita, itu dalam keragaman. Misalnya yang lingkupnya terkecil, keragaman pada diri kita, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Yang kalau tidak moderat, ketika tangan kiri gatel, tangan kanan ini nggak mau garukin. Yang kalau nggak berjalan secara adil dan bijaksana, kaki kanan dan kaki kiri, jalan kita kayak pocong tuh, lompat-lompat tuh, karena sama-sama ego. Begitu juga dalam konteks keluarga. Ada yang perempuan paling tidak, ada yang laki-laki. Ada yang karakternya begini, ada yang karakternya begitu. Dalam konteks Indonesia dan dunia apalagi ada perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan bahasa, perbedaan makan bubur, perbedaan makan nasi padang itu pakai tangan atau pakai sendok dan lain sebagainya. Bahkan perbedaan supporter bola yang kalau tidak disikapi secara moderat akan terjadi chaos atau kekacauan dan pertengkaran di antara kita. Karena itu, moderasi beragama itu menjadi sesuatu yang penting dan kekuatan bagi kita untuk menjaga kesucian agama, keutuhan bangsa, dan keagungan manusia. Nah, moderasi beragama ini yang disebut dengan wasit. Maka apa moderasi beragama itu? Ya seperti wasit. Pertama, dia harus di tengah-tengah dalam melihat dan menilai. Nggak boleh miring kanan, nggak boleh miring kiri. Dia harus melihat dari tengah secara utuh keduanya. Karena begitu dia ngelihatnya dari ujung kiri, maka yang ujung kanan tidak akan tampak dengan jernih, dengan jelas. Begitu juga sebaliknya. Makanya dia harus di tengah, seorang wasit itu, dalam menilai dan melihat. Tapi dalam bersikap dia harus adil. Adil itu bukan berarti sama. Bukan berarti seorang wasit yang adil, dia harus mempertahankan skor 0-0. Kalau ada yang kebobolan 1-0, maka satunya harus membobol balik agar satu sama. Dan terus begitu skor sama. Enggak. Tapi adil artinya proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya seorang wasit atau seorang yang moderat, dia harus berpihak kepada yang menang, berpihak kepada yang benar, berpihak kepada yang seharusnya dia berpihak secara proporsional dan secara objektif. Jadi bukan berarti, oh, seorang muslim yang moderat melihat kekacauan, melihat kekerasan, wah saya gak ikut-ikut, soalnya saya di tengah-tengah. Enggak, dia harus menyelesaikan masalah itu. Tapi dengan penilaian dan penglihatan yang objektif, yang di tengah-tengah. Nah, moderasi beragama ini juga mengandung paling tidak 3 hal. Pertama, dia harus melerai orang-orang yang bertengkar atau berkonflik. Itu ciri sikap yang moderat. Yang kedua, dia menengahi untuk mendamaikan orang-orang yang berbeda pendapat. Jadi setelah dia lerai dari pertengkaran, kemudian didudukkan untuk dicarikan titik tengahnya agar mereka bisa berdamai di tengah perbedaan pendapat. Dan yang ketiga, puncak dari sikap moderasi adalah menjadi pemimpin untuk bisa mengkolaborasikan dua orang yang awalnya bertengkar lalu berbeda pendapat jadi bersama di tengah perbedaannya untuk sesuatu yang agung yang menjadi tujuan bersama keduanya di tengah perbedaan keduanya. Misalnya berbeda agama tapi sama-sama mengagungkan kemanusiaan. Ayo kita berkolaborasi dalam kemanusiaan yang menjadi visi dari agama kita meskipun agama kita berbeda.
Nah, lawan dari moderasi itu bukan tidak moderat, tapi berlebihan. Dan dalam Islam, itu adalah perkara yang harus dilawan. Wallahu la yuhibbul musrifin. Allah itu gak suka kepada segala sesuatu yang berlebihan. Bukan hanya dalam hidup, berlebihan itu buruk. Misalnya, dalam Al-Quran dikatakan, kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Karena kalau hidup kamu berlebihan, meskipun tidak ada kaitannya dengan agama, kayak makan dan minum, pasti akan celaka. Makan berlebihan akan begah. Minum berlebihan akan kembung. Tapi kurang makan akan kelaparan. Asam lambung naik tuh. Kurang minum akan kehausan. Begitu juga dalam hal apapun. Dermawan, kalau berlebihan jatuhnya boros, kalau berkekurangan jatuhnya pelit. Jadi manusia itu memang harus selalu di tengah-tengah, proporsional. Makanya dalam Al-Quran kita diamanati untuk tetap tengah-tengah, yaitu adil meskipun kepada sesuatu yang kita benci. Bahkan dalam cinta pun kita nggak boleh berlebihan. Karena kata Nabi, siapa tahu suatu hari orang itu mengecewakanmu, sehingga kemudian kalau kamu cinta berlebihan, kamu juga akan berlebihan dalam menyikapi kekecewaan kepada orang itu, sehingga mencelakakan orang itu. Benci pun jangan berlebihan. Karena bisa jadi suatu hari mereka melakukan sesuatu yang positif dan akhirnya kamu nggak mau mengapresiasi dan mengakui, bahkan berkolaborasi karena kamu udah kadung benci kepada dia. Makanya prinsipnya dalam Islam, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Jangan benci dan cinta berlebihan, karena bisa jadi sesuatu yang kamu anggap buruk itu sebenarnya baik di mata Tuhan, dan bisa jadi sesuatu yang kamu cintai sebenarnya itu buruk bagi kamu di mata Tuhan. Maka dalam beragama pun toh kita dilarang berlebihan. Makanya dalam Al-Quran, ittaqullah mastata'tu. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bukan seharusnya. Bukan semaunya. Bukan seegonya. Bahkan ego itu salah satu musuh dalam Islam yang harus dikendalikan. Bahkan dibinasakan dengan satu amalan yang paling mulia, yaitu jihad. Jihadun nafas. Perang melawan ego dalam diri. Makanya dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi itu pernah kedatangan 3 pemuda yang mendapatkan informasi dari istri Nabi Muhammad bahwa Nabi itu sholat malam tapi masih tidur, berpuasa tapi tidak setiap hari, dan juga Nabi menikah. Nah itu Nabi, kata mereka. Nah kalau kita, biar kita bisa seperti atau bahkan melebihi Nabi Muhammad, kita harus beramal melebihi beliau. Akhirnya mereka berkomitmen untuk gak nikah, untuk berpuasa tiap hari, dan untuk sholat malam hari tanpa tidur. Dan mereka ditegur oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi, jangan berlebihan dalam beragama. Aku ini udah yang paling sempurna dalam menjalankan agama. Jadi ikuti aku, dan siapa yang tidak mengikuti aku, maka dia bukan golonganku. Begitu kata Nabi dalam salah satu sabdanya. Jadi berlebihan juga dalam beragama aja gak boleh, apalagi dalam selainnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendidik diri agar bisa menjadi wasit atau pribadi yang moderat itu? Maka kuncinya paling tidak ada 3. Pertama, meluaskan pengetahuan kita agar kita bisa menilai segala sesuatu secara objektif. Karena semakin luas pandangan kita, semakin kita bisa menilai secara objektif. Semakin banyak sampel yang kita dapatkan dalam penelitian, semakin margin of error-nya rendah, atau semakin presisi hasil dari penelitian kita. Karena itu pengetahuan diperluas. Orang yang pengetahuannya sempit, maka dia cenderung akan tidak moderat, akan berlebihan. Makanya kadang tuh orang kalau baru kenal sesuatu, dia lebay itu. Termasuk kenal agama baru, kadang mereka terjebak dalam ekstremisme. Lebay, dikit-dikit kafir, dikit-dikit neraka, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik tuh. Padahal untuk menilai orang, nggak boleh dikit-dikit dalam mengetahuinya. Harus utuh dulu dalam mengetahuinya. Kemudian yang kedua,
mengendalikan emosi atau tidak emosional. Karena ketika orang sudah emosional dan tidak terkendali emosinya, maka dia akan terjebak dalam ekstremisme. Walaupun pengetahuannya luas, tapi kalau emosional dia tidak akan bisa bersikap moderat. Makanya kadang tuh orang pinter, tapi dia bersikap tolol. Karena apa? Karena kepintarannya dikuasai oleh emosinya. Nah, yang ketiga itu adalah integritas. Kalau secara etik atau moral kita tidak punya integritas, maka agak susah kita untuk menjadi pribadi yang moderat. Karena kita akan tersandra dengan ketidakintegritasan kita. Misalnya, kita mau melawan ketidakadilan, tapi kalau kita juga bukan pribadi yang adil, atau bahkan terjebak dalam permainan dan sistem yang tidak adil itu juga, maka kita akan tersandra. Sehingga ketika mau ngomong anti ketidakadilan, ya berarti kita juga akan kena. Karena itu dalam surat Al-Baqarah ayat 134 tadi, ada potongan ayat syuhada 'alan nas, menjadi saksi atas manusia. Ala atau atas di sana itu menurut para penafsir Al-Quran atau mufassir disebut secara bahasa ala isti'la, atau ala yang menunjukkan ketinggian moral atau etik kita, yakni kita berpribadi yang berintegritas agar kita menjadi pribadi yang moderat. Dan pada ujungnya ketiganya itu dibingkai dengan waro atau kehati-hatian. Hati-hati dalam menganalisa dengan pengetahuan, hati-hati dengan merasakan melalui emosi kita, dan juga hati-hati dalam membangun integritas kita. Jangan sampai kita terjebak kepada praktek-praktek yang salah, yang itu membuat kita tersandra dalam menegakkan moderasi. Oleh karena itu, waro atau hati-hati ini menjadi salah satu dari 5 prinsip dalam spiritualitas para habib yang disebut sebagai thariqah alawiyah. Ada ilmu, amal, ikhlas, khauf atau rasa takut kepada Allah, dan yang kelima itu waro, hati-hati. Karena itu pelajaran yang menurut gue penting terkait semifinal Piala Asia U23 antara Indonesia dan Uzbekistan, itu selain bahwa wasitnya itu salah sehingga perlu diperbaiki, kitanya juga tidak saleh sehingga juga perlu diperbaiki, karena kita sebagian itu tidak moderat dalam bersikap. Artinya kita juga tidak menjadi wasit yang baik seperti wasit antara Indonesia dan Uzbekistan. Malah mungkin kita lebih parah, karena kita tidak bersifat wasit bukan hanya dalam urusan bola, bahkan dalam urusan agama. Mungkin kita berlebihan, ekstrim dalam beragama, dalam menilai orang lain, gampang mengkafirkan orang lain, gampang menilai orang lain, gampang menerakakan orang lain, gampang menyalahkan orang lain, dan menganggap yang benar cuman kita. Dan akhirnya Islam di tangan dan mulut kita tidak terasa sebagai rahmatan lil alamin atau cinta kasih bagi semesta.